Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi di mata kuliah Multimedia Studio week ke-8. Apa kabarnya semua? Semoga walaupun kita nggak ketemu, tapi kita masih bisa sama-sama tumbuh, sama-sama belajar. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang meet up. Nah, meet up ini berarti kita bertemu dengan seseorang yang mungkin akan menjadi potensial klien kita. Yuk kita lihat. Apa tujuannya kita melakukan meet up ini? Meet up ini berarti kita ketemu dengan seseorang dan tujuannya adalah klien, tujuannya kepingin tahu tentang Anda ya, kepingin tahu tentang apakah orang ini akan cocok mengerjakan pekerjaan yang ingin kita lakukan. Jadi karena mereka ini kalau dengan posisi kliennya belum pernah bertemu dengan Anda ya. Nah, kalau seperti itu, maka tunjukkanlah sisi yang kira-kira memenuhi ekspektasi mereka ya. Ya tunjukkan bahwa Anda ini cool gitu ya, artinya ya punya kemampuan yang mereka harapkan dan ya tampillah confident, percaya diri. Jangan tampil kelihatan ragu-ragu dan bingung lah. Mereka kan ingin mengerjakan sesuatu bersama Anda, bagaimana mereka bisa mempercayai orang yang tidak percaya sama dirinya sendiri. Nah, dari sisi Anda juga ingin tahu tentang pekerjaan tersebut. Nah, ini adalah satu kesempatan untuk benar-benar yakin bahwa ini adalah suatu pekerjaan yang ingin Anda kerjakan. Karena itu, jangan ragu-ragu untuk bertanya atau mencari tahu kalau masih ada hal-hal yang belum jelas. Supaya Anda benar-benar dapat memperoleh gambaran yang utuh. Apa sih yang akan dikerjakan? Apa sih yang mereka harapkan ya? Nah, kita perlu persiapan ya sebelum meet up. Jadi adalah sesuatu yang tidak baik kalau kita datang blank. Karena kita ke sana bukan hanya sekedar mau ngobrol, kenalan gitu ya, tapi kita sudah saling menilai. Nah, kalau kita datang dengan kondisi blank, ya apa yang mau dinilai? Itu seperti Anda datang ujian tidak belajar apa-apa ya. Nah, dari sisi persiapan ada dua hal. Satu, analisa tentang mereka. Siapa sih orang yang akan saya temui ini? Dia mengerjakan apa? Nah, Anda perlu tahu skill-nya seberapa, bisnisnya sebesar apa, terus kemudian bisnisnya tentang apa. Nah, jika ini sesuatu yang belum Anda kuasai, ya coba belajarlah. Ini ternyata adalah dunia uh, mungkin produser rekaman. Ya belajarlah tentang rekaman. Oh ini calon klien Anda ini ada di bidang kesehatan. Ya belajarlah tentang kesehatan. Belajarlah tentang bidang di mana calon potensial klien Anda ini ada. Kemudian coba dilihat mereka ini termasuk golongan mana. Coba lihat calon-calon atau orang-orang yang atau grup yang saat ini sudah jadi kompetitor mereka. Siapa mereka? Silakan dipelajari supaya Anda bisa menunjukkan cool confidence-nya nanti ya waktu bertemu dengan mereka bahwa Anda sudah tahu dan sudah punya gambaran Anda harus melakukan apa. Itu pentingnya analisa sisi mereka. Yang kedua, analisa tentang tim Anda sendiri. Kira-kira siapa lagi ya yang kira-kira akan mentarget klien Anda ini? Coba lihat kompetitor Anda. Lalu kemudian coba dipikirkan,
Apa yang membedakan saya dan apakah sisi positif dari tim saya yang tidak dimiliki oleh kompetitor saya? Terus kemudian jika Anda punya tim ya, Anda bisa brainstorming. Apa saja sih kira-kira yang akan ditanyakan? Anda semakin berpengalaman, Anda semakin, bisa tahu kira-kira biasanya calon klien ini bingung soal apa. Nah, jadi dengan 2 macam persiapan ini, kita bisa memantapkan posisi kita saat kita meet up dengan calon klien kita. Nah, posisi kita itu diletakkan di mana ya? Bagaimana posisi kita diletakkan itu tergantung pada beberapa hal. Yang pertama, preparation tadi ya. Kalau kita sudah analisa segala macam, maka kita datang sudah bawa senjata. Mungkin kita sudah bawa proposal, mungkin kita sudah datang dengan berbagai ide. Itu semua akan menjadi senjata kita dalam berbicara dengan mereka. Yang kedua, timing. Timing itu sangat penting ya. Jadi, Anda perlu tahu siapakah mereka ini dan mereka itu, apa ya, sibuknya kapan gitu ya. Jadi kita coba cari cara supaya kita tidak berbicara dengan mereka di jam sibuk. Timing yang baik membuat mereka rileks, kemudian mereka benar-benar bisa mengkaji apa yang kita sampaikan. Itu dari sisi timing waktunya, tapi ada satu timing lagi, yaitu jangan pernah datang terlambat. Jika Anda kira-kira tidak terlalu mengetahui posisi tempat Anda nanti bakal ketemu, cari tahu dulu. Datanglah sebelum mereka. Persiapkan cari tempat yang enak gitu ya. Jadi timing ini penting. Terus kemudian gongnya untuk preparation dan timing ini adalah di ngobrolnya. Ini bukan cuma sekedar kenalan, tapi ngobrol ini penting, mulai dari hal-hal yang kelihatannya remeh hingga hal-hal yang serius. Ngobrol-ngobrol kecil, basa-basi, itu menunjukkan apa sih? Menunjukkan personality Anda. Bagaimanapun orang mau bekerja bareng, itu ya salah satu hal yang penting mungkin bagi mereka adalah kecocokan kepribadian. Jadi dari ngobrol-ngobrol kecil itu bisa kelihatan bahwa Anda ini orang yang seperti apa, nyambung nggak dengan mereka. Mungkin kalau misalnya kebetulan ya hobinya sama, itu sesuatu yang baik ya. Dan biarkan mereka berbicara tentang bisnis mereka. Seseorang yang sudah cukup sukses itu senang gitu ya menceritakan bagaimana perjalanan mereka menuju sukses. Jangan Anda lihat jam lalu ngomong, "Waduh, saya sudah ada janji lain." Ya itu seharusnya bisa diatur, timing lagi kan. Jadi biarkan mereka berbicara sebanyak mungkin, Anda analisa apa yang dibicarakan. Lalu kemudian, hal yang juga baik itu adalah Anda bisa menunjukkan kadar kualitas Anda, kompetensi Anda. Bagaimana caranya? Ya memberikan saran. Jika perlu berikan saran gratis gitu ya, ini tidak bayar, nggak ada hubungannya dengan apakah Anda akan pilih saya nanti, tapi saya punya saran yang baik untuk Anda. Nah, pada saat dia sudah melihat bahwa posisi Anda ini ada di atas karena skill Anda, karena kecocokan dengan Anda, maka di sanalah Anda punya posisi tawar yang baik. Nah, sekarang pada tahap seandainya ada pertemuan lanjutan atau entah di hari itu juga, kalau tiba saatnya negosiasi, nah ada 3 hal. Pertama, tunjukkan kompetensi Anda. Ingat, Anda yang punya keahliannya.
bukan klien Anda. Jadi Anda tidak menjadi yes man yang iya, iya Pak, gambar ini iya Pak, lakukan ini iya Pak. Anda ahlinya, maka Anda yang harus mengarahkan ini. Kedua, Anda perlu aware dan menyebutkan bahwa dalam perjalanan suatu proyek bisa saja ada kendala. Bisa saja ada sesuatu yang nggak mulus, tetapi jika ini semua bisa diantisipasi sejak awal, maka ini bisa diatasi ya. Satu, mungkin bisa meminta mereka untuk berjanji untuk support ya. Untuk support memberikan data atau apapun yang dibutuhkan dari pihak mereka. Di lain pihak Anda juga memberikan janji Anda gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, saya akan lakukan ini itu. Ini menunjukkan kesiapan Anda serius dan bagi mereka ini menunjukkan bahwa Anda sudah memikirkan segala sesuatunya dengan baik. Bahkan termasuk potensial problems ini sesuatu yang baik. Bahwa calon calon orang yang akan mengerjakan suatu proyek itu sudah memikirkan problemnya dan sudah memikirkan antisipasinya. Yang ketiga, saatnya memberikan penawaran. Ingat, Anda ada di sana dan itu tunjukkan bahwa Anda ada di sana untuk membantu mereka. Untuk memberikan solusi untuk memecahkan masalah. Bukan sebagai orang yang atau pihak yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari mereka. Apapun yang Anda tawarkan itu, mereka harus bisa melihat bahwa Anda adalah jawaban atas permasalahan mereka. Nah, dalam negosiasi itu biasanya dikenal beberapa istilah ini. Ada BATNA, Best Alternative to the Negotiated Agreement. Kalau BATNA tadi best, BATNA ini Worst Alternative to the Negotiated Agreement. SOPA, Zone of Possible Agreement. Setiap baik dari sisi klien maupun dari sisi kita punya BATNA dan WATNA. Dari sisi klien, base-nya tentu paling murah ya. Worst-nya paling mahal. Dari sisi kita, base-nya paling mahal. Worst-nya adalah yang paling murah. Yang paling murah di sini adalah yang paling murah yang masih masuk akal buat kita. Ini adalah nilai minimum yang mau kita terima. Artinya, kalau di luar lebih bawah dari warna, saya keluar aja deh. Saya keluar, tidak ikut negosiasi lanjutan, udah saya menyerah gitu ya. Dari sisi klien mungkin sama. Worst-nya itu paling mahal. Kalau lebih mahal dari worst, ya udah saya tidak bisa mengajukan penawaran. SOPA itu adalah jalan tengahnya. Jalan tengahnya berarti apa? Sesuatu yang masih bisa diterima oleh dua belah pihak. Jadi tidak lebih mahal daripada worst-nya klien, ya, tapi juga tidak lebih murah dari worst-nya kita. Nah, tetapi di di kehidupan nyata gitu ya, kadang-kadang batna watna ini tidak selalu terjadi seperti itu ya. Kadang-kadang kita sudah menentukan worst, tetapi dalam negosiasi nilai yang diberikan di bawah worst. Nah, ada berbagai pertimbangan yang membuat kita masih menerima walaupun itu di bawah worst, tidak masuk SOPA ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai dalam penawaran? Sebenarnya menentukan
Berapa yang harus kita tawarkan, itu tergantung dari banyak sekali aspek. Tidak ada rumus bakunya ya, tetapi kita bisa mempertimbangkan seperti ini. Pertama, setiap anggota tim akan bekerja berapa lama untuk proyek ini. Anda bisa memperhitungkan itu. Terus kemudian bisa dihitung juga, oke, setelah tahu berapa jamnya, nah sekarang berapa honor per jam dari setiap anggota tim? Mungkin berbeda-beda ya. Mungkin ada level yang berbeda-beda di tim kita. Nah, silakan dihitung. Kemudian jangan lupakan transportasi. Untuk proyek ini berapa kali kita harus mondar-mandir dan kemana saja kita nggak tahu kan? Harus diperkirakan. Lalu kemudian kita memakai alat, walaupun alatnya sudah punya, tapi ada depresiasi karena kita pakai. Nah, itu harus dihitung depresiasinya seberapa banyak untuk proyek ini. Adakah software yang harus dibeli juga? Dan adakah software yang juga akan mengalami depresiasi gara-gara dipakai? Kemudian, pertimbangan resource-resource lainnya, listrik, makanan, dan lain sebagainya. Mungkin juga hard disk ya, cloud, terus mungkin kita harus sewa sesuatu. Nah, itu perlu dihitung. Copyright. Segala sesuatu yang kita buat nanti itu copyrightnya milik siapa? Apakah masih milik kita atau milik klien? Kalau milik klien, bisa dihitung lagi. Profit. Seberapa besar profit yang diharapkan. Nah, inilah yang sering mengubah posisi Watna tadi. Kadang-kadang di bawahnya worst masih diterima, ya berarti kita mengecilkan profit. Insurance, artinya jika terjadi sesuatu di tengah jalan, kita jangan sampai habis gitu ya. Jadi perlu diperhitungkan juga. Nah, ini semua adalah hal-hal yang harus dihitung dengan baik. Satu aspek terlupakan, kita bisa akhirnya merugi. Nah, tetapi ada aspek lain di luar angka yang kadang diperhitungkan, yaitu jika kita ini adalah industri yang masih baru, kita terkadang membutuhkan portfolio dari klien-klien yang bisa kita tunjukkan kepada calon klien lainnya. Nah, di sanalah terkadang di bawah Watna masih diterima karena kita membutuhkan bukan rupiahnya tetapi proyeknya. Nah, terakhir kalau sudah saatnya closing, kita konfirmasi ulang ya, kita summary segala sesuatu yang kita bahas hari itu supaya tidak ada kesalahan. Terus kemudian bisa saling bertukar kontak. Pastikan Anda menjawab dengan cepat. Ya, jadi berikan kontak yang benar-benar aktif, bukan kontak yang jarang dilihat. Kalau itu email atau nomor HP, nomor WA, dan sebagainya. Dan jangan lupa berterima kasih apapun hasilnya ya. Nah, hasilnya bisa Anda mengerjakan pekerjaan tersebut atau Anda melepasnya ya. Apapun yang terjadi harus dievaluasi, entah itu mendapat atau tidak mendapat. Ingat, terkadang seseorang mendapat tapi sebenarnya karena berbagai kesalahan, persiapan dan lain sebagainya, sebenarnya mereka di akhirnya juga akan kalah. Atau tidak mendapat, tetapi dengan berbagai pengalaman ini, akhirnya mereka juga akan menang. Jadi tidak masalah menang atau kalah, dapat atau tidak dapat proyeknya, tapi kita memetik apa dari sini. Dan hubungan yang baik itu penting.
Jadi apakah dia itu bukan klien kita sekarang? Dia masih potensial klien di masa yang akan datang. Tetap keep contact, tetap tunjukkan coolness-nya kita ya. Tetap tunjukkan kompetensi kita. Siapa tahu suatu saat ya mungkin proyeknya dia kurang memuaskan, dia akan ingat kita. Nah, apa saja yang bisa mengacau gitu ya di dalam meetup kita? Pertama, kita salah ekspektasi. Kita sudah membayangkan calon klien kita ini seperti ini, itu jobnya itu seperti ini, itu dan itu salah semua. Mungkin juga salah analisa. Yang kedua, personality kita atau anggota tim yang kita kirim itu salah semua, sehingga sudah tidak cocok, tidak nyambung, tidak menyenangkan. Salah skill. Ini jobnya tentang apa, tetapi ternyata tidak nyambung sama sekali dengan semua skill kita. Pada saat seperti itu jangan memaksakan diri. Ingat, kita bisa win to lose atau lose to win. Yang keempat, ya salah analisis awal. Yang kelima, ini bukan salah Anda, tetapi klien yang kita temui adalah benar-benar bukan klien yang baik. Jika ini memang bukan klien yang baik, Anda lebih baik lose ya. Percayalah kalau mereka memiliki strategi bisnis yang benar-benar kacau, dan ini benar-benar bukan klien yang baik, mereka pasti tidak akan mempengaruhi bisnis Anda dengan cara apapun, ya. Karena mereka tidak akan menggapai puncak juga. Terus kemudian wrong side, ya. Wrong idea, fix pie. Jadi begini, terkadang pada saat negosiasi, ya, kita menempatkan diri sebagai lawan dari klien. Karena kita memikirkan soal but now, what now, dan lain sebagainya. Klien kepingin ini, pokoknya dia kepingin apa, kita berusaha nawar. Nah, siapa tahu sebenarnya ya, karena kita selalu membayangkan bahwa kita adalah lawannya. Seolah-olah gitu ya. Analoginya adalah ada suatu pie gitu. Saya kepingin porsi yang lebih besar, klien juga kepingin porsi yang lebih besar. Nah, kan dua-duanya nggak mungkin dituruti. Pasti ada satu menang, satu kalah. Padahal tidak selalu seperti itu. Kalau dicek, ternyata saya kepingin pie yang lebih besar. Kenapa? Saya suka pinggirannya. Mungkin klien kepingin pie yang lebih besar. Kenapa? Karena suka tengahnya. Nah, ini kan benernya bisa dinegosiasikan kan? Karena ternyata sebenarnya kita bisa sama-sama win nih. Klien dapat apa yang dia mau, dia akan senang sekali. Kita tetap dapat apa yang kita mau juga. Lalu kemudian apalagi yang bisa menjadi masalah? Kita gagal mengerti. Kenapa? Karena kita tidak perhatian pada saat klien bercerita. Mungkin Anda menganggap ini membosankan sekali, dia cerita histori dari suatu perusahaan. Dan kemudian mungkin Anda sambil buka WA dan lain sebagainya, Anda tidak benar-benar memperhatikan, Anda tidak fokus, sehingga akhirnya Anda salah mengerti apa yang harus dikerjakan. Tadi sudah disebutkan soal pentingnya timing, ini mungkin timing yang buruk. Dan yang di bawahnya masih tentang timing lagi, timing yang buruk untuk menyerah ya. Dalam negosiasi bisa saja kliennya minta ini, terus kemudian Anda kalau sudah kepingin cepat berakhir atau bagaimana, menyerah pada saat seharusnya tidak menyerah.
Terus kemudian tadi disebutkan bahwa kita perlu confident, tapi confident tidak berarti apa ya, kelihatan menyebalkan karena kelihatan sombong sekali. Nah, itu juga bukan attitude yang baik ya. Satu lagi attitude yang tidak disukai itu adalah sangat kelihatan untuk mencari keuntungan. Sangat kelihatan kepingin memanipulasi untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Jadi seolah-olah seolah-olah menganjurkan sesuatu untuk kebaikan klien, padahal justru kelihatan dia tidak berniat melakukan ini untuk kebaikan klien, tapi dia ingin melakukan ini supaya dia mungkin pekerjaannya berkurang misalnya. Dan hal yang terburuk yang bisa terjadi kepada kita itu adalah tidak menyadari terkadang bahwa klien kita yang hebat ini sudah berpengalaman menerapkan salami taktiks ya. Anda tahu salami itu kan sesuatu yang gede tapi dipotong tipis-tipis. Nah, salami taktiks ini adalah suatu taktik berperang dengan cara melakukan sesuatu sedikit demi sedikit sehingga tanpa disadari gitu ya, di-slicing pelan-pelan tanpa disadari habis semuanya. Nah, salami taktiks dalam suatu negosiasi adalah pertama minta sesuatu yang kayaknya di luar kontrak tapi kecil gitu ya. Kemudian kita, ya sudahlah kan cuma sedikit ini. Nah, sedikit itu berlanjut ke sesuatu yang lain, berlanjut ke sesuatu yang lain. Pada akhirnya banyak sekali yang dikerjakan, yang di luar kontrak. Nah, ini semua adalah hal-hal yang bisa menjadi sesuatu yang buruk di dalam negosiasi dengan klien. Nah, ini semua perlu kita pelajari ya, supaya kita bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi calon potensial klien. Nah, untuk pertemuan yang berikutnya dan seterusnya, kita kembali akan berkonsultasi, membicarakan tentang grup yang sudah Anda bentuk untuk mengerjakan sesuatu. Nah, karena tidak akan ada pameran, tetapi sebenarnya penilaian dari mata kuliah ini sebenarnya adalah melalui pameran, maka Anda tetap diminta untuk mempersiapkan seolah akan ada pameran gitu ya. Jadi, portfolio yang akan Anda tampilkan itu harus dikonsultasikan dan kita kembali akan berbicara tentang visi, misi, logo, dan semua aspek dari tim yang sudah Anda bentuk sebelum UTS itu dengan berkonsultasi dengan dua belah pihak antara saya dengan kalian juga dengan Pak Andre. Metode konsultasinya akan saya email sebelum pertemuan kita berikutnya. Nah, pertanyaan seputar materi hari ini dapat Anda layangkan via email kepada saya. Oke. Selamat mengerjakan pekerjaan bersama sebagai tim. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. See you.